Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di pagi ini. Yang pertama adalah Ibu Sri dan Ibu Maria serta Bapak Yosef. Silakan berdiri di tempat. Iya, kasih salam saudara-saudara. Ya, Ibu Sri ini dari Jogja dan Pak Yosef ini dari KPI Bali Denpasar. Haleluya. Kemudian satu lagi yaitu Bapak Yakobson Yon Dilino dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, dari Kepulauan Banggai. Ya, puji Tuhan. Ini di nganu ya, Pulau Peling ya, betul? Oh ya, puji Tuhan. Saya pernah ke sana soalnya. Iya. Kemudian saya juga akan membacakan dua kesaksian terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk Vetsliana Caca dari Palembang yang akan kembali ke Palembang. Beliau ini ibadahnya setia di tempat kita, ikut bersama dengan Ibu Frida dan Pak Tony. Ya, dia disiplinnya cukup tinggi dan semalam nginap di Pastori dan akan kembali pulang ke Palembang. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberkati, memberikan perlindungan. Nah, saya undang Caca untuk maju ke depan. Silahkan. Kita berdoa, saudara-saudara, dia sudah jadi jemaat kita cukup lama, dan Caca ini saya sangat setia. Silahkan naik, ya, bisa dilepas sandalnya, ya. Mic-nya sebelah mana? Minta tolong, mungkin Caca bisa memberikan sepatah dua patah kata, karena kita akan berpisah. Kita enggak ketemu lagi, kita akan ketemu di Shamayim. Silahkan, kasih sepatah dua patah kata kepada jemaat. Halo. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan penerimaannya terhadap saya di sini. Bapak Yahweh memberkati. Oh sudah? Ya. Oke, kita berdoa sekarang Bapak Ibu. Kita berdoa untuk Caca dan sekaligus kita berdoa untuk Bapak Wahono. Barusan di sini dia pingsan, mungkin karena kena sakit jantung. Ya, kita doakan dua kekasih kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini ya Bapak Yahweh. Sebelum kami bersama-sama mendengarkan kesaksian dan firman-Mu, saya berdoa untuk Caca yang saat ini akan kembali pulang ke Palembang. Tuhan, Engkau melihat kesetiaannya di dalam mengikut Engkau. Engkau nyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, jaga lindungi iman percayanya sampai pada titik nafas yang penghabisan. Kesetiaannya kepadamu sangat diperhitungkan. Oleh karena itu ya Bapak Yahweh, kami mempersembahkan Caca dalam tangan-Mu. Biarlah ketika nanti di Palembang bisa membawa seluruh keluarganya untuk percaya kepada Bapak Yahweh. Taruhlah hikmat, akal budi dan kuasa
sehingga Caca bisa membawa jiwa-jiwa. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Seandainya Engkau datang dan kami tidak lagi bisa jumpa, maka kami akan berjumpa kembali di Shamayim. Oleh karena itu kami menyerahkan tubuh jiwa rohnya di dalam tangan Bapa Yahweh. Engkaulah yang memberikan pertolongan atasnya. Sekarang kami berdoa untuk Bapak Wahono. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau saat ini dia dibawa ke RSU, Tuhan belakan supaya Engkau berkenan untuk memberikan pertolongan melalui tim medis. Dari tempat ini segala sakit penyakit kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan Pak Wahono dalam tangan-Mu. Karena anak-Mu ini juga setia di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata amin. Saya ucapkan selamat berpisah sampai ketemu lagi ya. Kalau tidak ketemu di dunia ini, kita ketemu di Shamayim ya. Bapak Yahweh memberkati. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu dua kesaksian. Yang pertama yaitu dari Meme di Jakarta. Begini kesaksiannya. Shalom Pak Lukas, papi saya dalam iman akan Bapa Yahweh. Saya ingin bersaksi akan kemahakuasaan Bapa Yahweh melalui hukum law of attraction atau hukum Loa yang saya praktekkan dalam hidup saya. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Papi yang telah mengenalkan dan mengajarkan kepada kami kedahsyatan Bapa Yahweh melalui hukum Loa. Saya mahasiswa kedokteran gigi. Syukur kepada Bapa Yahweh saya dapat menyelesaikan sarjana dalam waktu 3,5 tahun. Selesai mendapatkan gelar SKG. Saya harus menempuh koas selama 2 tahun untuk bisa sumpah dokter dan mendapatkan gelar DRG. Target saya tahun ini bisa lulus DRG. Mei kemarin saya menulis 55 kali 5 untuk bisa lulus dalam ujian secara one shot tanpa pengulangan. Saya yakin dan percaya Bapa Yahweh sanggup menolong saya. Dan 11 Juni kemarin saya ujian dengan yakin dan mantap karena backing saya adalah Bapa Yahweh yang selalu menolong saya dan memberikan yang terbaik untuk saya. Puji syukur, haleluya, tanggal 23 kemarin saya mendapatkan pengumuman saya lulus dengan sekali ujian atau one shot. Ya, beri tepuk tangan boleh. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh. Mohon doanya Papi agar saya bisa menjadi dokter yang bisa menolong banyak orang. Dan biarlah nama Bapa Yahweh yang selalu dimuliakan. Sukses selalu untuk pelayanan Papi Lukas dan keluarga. Bapa Yahweh memberkati. Nah, ini kesaksian pertama. Sekarang saya akan bacakan kesaksian yang kedua dari Bapak Bayu di Bandung. Shalom Papi Lukas, saya mau bayar hutang dengan kesaksian tentang kasih yang Bapak Yahweh yang telah Dia tunjukkan kepada saya dengan pemulihan yang dialami oleh ibu saya. Pada pertengahan Februari tahun 2022, lalu ibu saya di Jogja terkena serangan stroke dan mengalami pendarahan di selaput otak
yang mengharuskan dioperasi untuk mengurangi penumpukan cairan di otaknya. Operasi pertama berjalan baik, namun hasilnya tidak optimal sehingga harus dioperasi untuk yang kedua kalinya. Operasi kedua berjalan lancar dan hasilnya menurut dokter sudah baik. Hanya pasca operasi kedua ini, ibu saya mengalami pendarahan usus. Setiap buang air besar disertai darah yang sangat banyak. Hal ini membuat kami sangat khawatir dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Selama saya mendampingi ibu saya di rumah sakit, setiap kali beliau mengalami pendarahan, saya hanya bisa mengucapkan Shema Yisrael. Para dokter dari bagian bedah dan penyakit dalam mengkhawatirkan bahwa ada sesuatu di dalam pencernaan beliau sehingga harus diambil tindakan endoskopi. Dan jika ternyata ada sesuatu akan langsung diambil tindakan operasi. Itu pun dengan syarat pendarahan harus berhenti terlebih dahulu. Mendengar itu saya berdoa supaya Bapak Yahweh tunjukkan dengan apapun untuk kesembuhan. Termasuk saya berdoa supaya Bapak Yahweh beri hikmat kepada para tenaga medis yang merawat. Saya tidak bisa melakukan hukum loa 55 kali 5, tapi saya dengan memprofetikan bahwa ibu saya sembuh. Saya kemudian meluangkan waktu untuk menemui Papi Lukas, karena saya perlu konseling mengenai hal ini. Tidak hanya tentang kondisi ibu saya, tetapi ada hal janggal yang saya alami juga di rumah orang tua saya. Saya melihat seolah-olah ada gelembung transparan besar yang berusaha masuk dari pintu depan ke dalam rumah. Papi Lukas menyarankan untuk saya mengambil minyak dan membentengi rumah dan ruangan tempat ibu saya dirawat di rumah sakit. Setelah semua saran dari Papi Lukas saya lakukan, doa yang beliau panjatkan dan profetik yang saya katakan, bahwa dalam nama Bapa Yahweh pendarahan berhenti dan pencernaan ibu saya bersih. Tidak lama kemudian tim dokter memutuskan menggunakan obat yang ternyata bisa menghentikan pendarahan. Inilah hikmat yang Bapak Yahweh berikan kepada tim dokter, dan tiba waktunya ibu saya untuk endoskopi dan persiapan operasi. Dan saya perkatakan lagi, dalam nama Bapak Yahweh pencernaannya bersih dan bebas dari operasi. Haleluya. Hasil endoskopi menyatakan bahwa pencernaan ibu saya clear dan tidak perlu operasi. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh yang memegang dan mengendalikan semuanya. Sekarang ibu saya dalam pemulihan yang cepat. Sekali lagi, karena kasih Bapak Yahweh, inilah kesaksian yang saya berikan. Terima kasih. Haleluya. Jadi saudara-saudara, tadi ada satu kalimat yang mengatakan, saya tidak bisa melakukan hukum loa 55 kali 5, tapi saya dengan profetikan bahwa ibu saya sembuh. Ini pun sebetulnya adalah bagian dari hukum law of attraction. Ya, karena law of attraction atau hukum loa itu metodenya sangat banyak sekali. Ada yang menggunakan metode air, ada yang menggunakan metode afirmasi. Nah, ini afirmasi nih tadi, saudara. Ya, karena apa? Karena nulis 55 kali 5 nggak bisa. Sebab apa? Kacau pikirannya. Ya, memikirkan situasi yang tegang begitu, maka jalan satu-satunya pakai metode yang lain, yaitu afirmasi. Kemudian juga
ada metode yang lain 55 kali 5, ada juga yang 369, banyak sekali metodenya. Ya, jadi kita bersyukur Bapak Yahweh singkapkan kebenaran bahwa hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu adalah sistemiknya Bapak Yahweh yang Dia berikan kepada kita. Lakukan dan hidupmu akan berhasil. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini serta sore nanti saya serahkan kepada Bapak Yosef dari KPI Denpasar, Bali. Silakan naik ke atas. Tes 1, 2. Terima kasih Papi. Haleluya. Shalom Aleichem. Maslomha. Ya. Naslomha artinya apa kabarnya? Nehedar Tov Toda. Katakan dengan saya, Nehedar Tov Toda. Nehedar artinya luar biasa. Amin. Tov artinya baik. Haleluya. Terima kasih buat kesempatannya Papi Lukas yang telah menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan, mungkin ada yang bertanya-tanya, sopo iki orang ini ya? Tiba-tiba muncul ujuk-ujuk ya kan, mak bedunduk bahasa Jawanya, muncul di mimbar yang luar biasa ini, berbicara di hadapan ribuan orang pada hari ini. Haleluya. Afirmasi Bapak Ibu ya. Amin. Afirmasi. Jadi saya melihat ribuan orang hari ini yang hadir pada pagi hari ini. Puji Bapak Yahweh. Saya jujur gemetar Bapak Ibu. Satu sisi saya kagum dikasih kesempatan oleh Gembala Sinode. Satu sisi saya juga berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dengan cara yang luar biasa Bapak Yahweh tibakan dari Bali sampai Jawa tanpa colok, tanpa enjus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Bersama Bapak Yahweh pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Jadi setan itu seperti macan ompong sebenarnya. Cuman mengintimidasi, tetapi ompong. Tapi kita lawan dengan firman Tuhan, kita berdiri dengan firman Tuhan, pasti kita menang lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan antusias dari jemaat saya semakin bersemangat Bapak Ibu. Haleluya. Sebelumnya saya mungkin boleh berdoa ya Papi ya, supaya saya lebih tenang. Karena jujur ini pengalaman pertama saya berdiri di hadapan ribuan orang hari ini. Kita berdoa. Baruch ata Yahweh Elohenu melek haolam, Baruch sem kevod malchuto leolam vaed. Terpujilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Diberkatilah namamu, kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Boker tov toda rabba vinu sheba shamayim. Selamat pagi Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu yang Kau masih percayakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bertemu kembali bersama dengan orang yang kami kasih di tempat ini untuk memuji dan meninggikan Engkau, Raja segala raja. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkau memberkati tim musik yang telah membawa kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau memakai mereka semakin hari semakin dahsyat di tangan Bapa Yahweh. Mereka menjadi pemberita kebenaran-Mu sampai kepada ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan yang kami telah naikkan, biarlah menjadi persembahan yang harum di tahta-Mu yang kudus ya Aba Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ruah Yahweh Elohim yang maha tinggi menguasai hati, pikiran, jiwa dan roh kami, sehingga firman-Mu yang ditabur pada malam hari ini, pada pagi hari ini benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Berikan hati yang lemah lembut, hati seorang murid yang terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terangi hati kami dengan kuasa Ruah HaKodes. Gimitsion tetzetorah udafar Yahweh mirushalayim
Baruk senatan Torah leamo Israel bigdusyato. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umat kesayangannya Israel. Memberkati mempelaimu Bapa, supaya diberikan ruah yang luar biasa dari Abba Yahweh, ruah da'at, ruah hokmah, ruah bina, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar itu benar-benar isi hati dari Bapa Yahweh. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Bapa Yahweh. Kami sambut Dafar Elohim dengan penuh ucapan syukur di dalam dan demi nama Abba Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes, yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya khotbah berapa lama? 5 menit boleh Be? Karena 5 menit bagi saya bagaikan 2 hari Bapak Ibu. Salam kenal, nama saya Yosef Aditya Eka Putra. Saya menggembalakan KPI Aleftau Denpasar. Jemaat kami kurang lebih, saya sudah di dalam data kami kurang lebih 100 jiwa. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Dan saya lihat saya juga termasuk gembala termuda seluruh KPI Indonesia. Jadi ini suatu kehormatan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Bapak Yahweh. Dan ya, saya salam kenal. Kalau ada yang ke Bali silakan hubungi saya. Mungkin ada teman-teman, saudara, kerabat yang ada di Denpasar dan sekitarnya yang mencari tempat ibadah, bisa hubungi saya. Saya akan dengan sukacita kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Saya bersama dengan seorang istri yang selalu mendukung saya, mungkin bisa berdiri aja di tempat. Ya, ini namanya Maria. Jadi ada Yosef, ada Maria. Jadi gampang ingatnya ya, Yosef, Maria, nanti saya punya anak namanya ya enggak, sebelahnya ibu saya, jadi Ibu Sri juga dari Jogja, tinggalnya di Jakarta. Oke. Sebenarnya saya bingung mau membahas apa, karena apa yang disampaikan Papi semuanya wis lengkap Bapak Ibu ya. Loa sudah, orang galau sudah, apa lagi? Akhir zaman sudah, masalah keimanan sudah, Torah sudah. Jadi saya bingung mau bahas apa Papi, ngomong apa iki Papi? Ya kan, saya sempat bergumul. Saya sempat sebenarnya tujuan ke Magelang itu cuman sowan gitu loh, cuman kangen-kangenan, peluk-pelukan sama Papi Mami karena sudah lama nggak berjumpa. Tapi Papi langsung, kamu khotbah. Wah, saya jujur sampai tersentak Bapak Ibu. Khotbah Pi? Iya khotbah, pagi dan sore. Sebenarnya minggu lalu saya ketemu tapi saya nggak siap sama sekali. Kamu nih prajurit harus siap bertempur di medan pertempuran kapanpun. Wah. Kalau komandan batalion sudah ngomong gitu, prajurit nggak nurut, gimana Bapak Ibu? Saya disuruh push up pasti kan? Nah, jadi siap tidak siap harus siap. Jadi saya minta permaklumannya, kalau saya mungkin ngomongnya agak terbata-bata, ngomongnya agak terbelit-belit, jadi mohon dimaklumi kurang dan lebihnya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Sebenarnya materi saya ini kurang lebih ada dari Papi juga, tapi saya melengkapi. Jadi namanya guru kencing berdiri, murid kencing loncat-loncat, artinya semangat gitu ya. Jadi saya melengkapi apa materi Papi yang sudah disampaikan di Kehilat ini, karena semuanya sudah disampaikan, jadi saya hanya melengkapi apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya untuk bisa dibagikan bagi seluruh jemaat yang ada di sini. Ada yang sudah kenal saya sebelumnya? Belum ya, hanya beberapa. Saya juga mengisi di channelnya Papi Lukas, bukan channelnya Papi Lukas ya, maksudnya channel JNAS. Jadi JNAS ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, saya dapat jatah di hari Rabu jam 8 malam. Jadi puji Bapak Yahweh, JNAS ini diisi sama orang-orang KPI Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada Ibu Gembala dari Pematang Siantar juga ngisi. Jadi Bapak Yahweh sekarang sedang menggiring orang KPI menjadi sinar kemuliaan Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan di akhir zaman ini. Bapak Yahweh sedang menggiring umat Tuhan untuk menjelang kedatangan Yesua yang kedua kalinya. Jadi kita saling bergandengan tangan. Amin. Haleluya.
Materi saya hari ini ringan-ringan saja Bapak Ibu, tetapi akan lebih dalam tentang masalah keimanan kita. Karena saya lihat jemaat di sini orang-orang jenius semua. Amin. Pintar, cerdas, karena Torah itu membuat kita cerdas Bapak Ibu. Firman Tuhan membuat kita semangat. Firman Tuhan membuat kita semakin cinta sama Bapak Yahweh. Ada yang sudah bisa baca bahasa Ibrani? Monggo silakan dibaca. Kalau ini tentu sudah tahu ya, Yod Shin Waw Ayin dibaca Yeshua. Ini Mem Dalet He Yod Mem. Mahdim. Katakan dengan saya Mahdim. Yang di sebelahnya adalah Elohim. Nah, ini nggak ketok ya. Gadol. Haleluya. Ada yang tahu artinya? Gadol besar. Gadol Yahweh. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Yeshua Mahdim Elohim Gadol. Artinya Yeshua Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya Yeshua Masih yang kita sembah hebat luar biasa? Saya tadi mendengar kesaksian sampai bergetar Bapak Ibu. Orang yang sudah menderita sakit yang sangat kritis sampai pendarahan hanya dengan ngomong profetik. Dalam nama Bapak Yahweh, paru-paru sembuh Bapak Ibu. Jadi kekuatan nama Yahweh itu benar-benar dahsyat. Kekuatan nama Yeshua benar-benar luar biasa. Jadi dahsyat sekali nama Yeshua. Saya di dunia persilatan di media sosial itu pertempurannya sangat sengit Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya media sosial itu ganasnya bagaimana menyerang nama Yahweh, menyerang nama Yeshua. Bahkan dikatakan kita kelompok Yahweh itu suatu penghujatan yang sangat luar biasa. Papi Lukas sampai gregetan ya Pi ya. Kalau mendengar istilah isme ini wah itu sangat gregetan sekali ya. Saya memaklumi karena di luar sana itu setan ini bekerja sangat mengerikan. Karena waktunya tinggal. Jadi yang hadir dan yang menonton hari ini terus pegang imanmu kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach karena waktunya tinggal sedikit lagi. Target kita sampai kapan? Rapture. Amin. Target kita sampai kita diangkat oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Yang pertama, ini yang perlu kita luruskan beberapa pandangan tentang keimanan kita. Karena saya masih banyak melihat di media sosial bahwa Yahweh dan Yeshua adalah pribadi yang berbeda. Pernah Bapak Ibu melihat dan mendengar bahkan yang sudah percaya Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu beda sama Yeshua. Yahweh sendiri, Yeshua sendiri, Roh Kudus sendiri. Nah, jadi saya akan tegaskan hari ini, Yahweh adalah Yeshua. Amin. Yeshua adalah Yahweh. Ada ayatnya? Pasti ada. Kita buka di dalam Yohanan 8 ayat 24. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 24. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Wah, ini pernyataan Yeshua yang benar-benar straight to the point. Perkataan Yeshua yang to the point bahwa akulah Dia. Dia itu berbicara kepada siapa? Coba ayat 27 lihat di bawahnya. Ini dijelaskan dengan secara tajam dengan luar biasa. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa. Jadi Dia di sana dikatakan adalah Bapa Yahweh. Jadi bagi orang yang masih punya pandangan Yahweh dan Yeshua adalah pribadi yang berbeda, bertobat hari ini. Karena kalau kita menganggap pribadi yang berbeda, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi ini pernyataan yang sangat tegas. Jadi puji Bapa Yahweh, kita hari ini di akhir zaman dibukakan hal-hal yang luar biasa. Kita lanjut lagi, Yohanan 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah Tritunggal? No way. Aku dan Bapa adalah satu. Haleluya.
Itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk lebih dalam supaya kita semakin mengenal Mesias yang kita sembah, Yeshua HaMashiach. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali disampaikan oleh Gembala Sinode di tempat ini, Alef sampai Tau. Setiap huruf memiliki apa Bapak Ibu? Gematria. Katakan dengan saya gematria. Siapa yang suka angka-angka? Biasanya ibu-ibu nih yang suka angka-angka ya. Tapi kalau Ibrani, nah ini nggak semua orang mungkin interest dengan angka-angka Ibrani. Tapi saya katakan, di dalam pola Ibrani, angka-angka memiliki rahasia. Setiap angka memiliki filosofinya. Setiap angka memiliki kode di balik itu semuanya. Saya tidak akan bahas ini, mungkin nanti ada sesi khusus bagaimana cara membaca huruf Ibrani, tapi ini garis besarnya saja. Dan selanjutnya, ini juga sering sekali Papi Lukas menerangkan kepada seluruh jemaat. Oleh karena Papi Lukas lah saya jadi semakin excited belajar Hebrew Bapak Ibu. Karena apa? Bahasa ini, bahasa Ibrani atau Ifrim tidak dimiliki oleh bahasa lain di muka bumi ini. Sama sekali berbeda. Bahkan bisa dibilang dalam pola Ibrani itu dikatakan nefesh. Katakan dengan saya nefesh. Nefesh itu artinya jiwa. Jadi Ibrani hurufnya memiliki nefes atau jiwa, memiliki kehidupan. Makanya Bapak Yahweh menjadikan langit dan bumi dengan ngomong pakai bahasa apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa, bahasa Ibrani? Contohnya jadilah terang. Bahasa Ibraninya apa? Yehi or. Luar biasa. Jadi Ibrani ini sungguh-sungguh memiliki kedalaman yang sangat dalam. Contoh misalnya alef. Apa itu arti kata gambar alef? Kepala, bed, rumah, dan seterusnya ya. Tau itu bisa sign, cross atau tanda. Salib juga bisa, kayu juga bisa, tiang juga bisa. Jadi luar biasa loh, satu huruf bisa memiliki banyak arti di sana. Kita akan lebih lanjut lagi. Apa ini bacanya Bapak Ibu? Ada berapa kepala Yeshua? Sama seperti menorah. Tahu Bapak Ibu? Arti profetik ini sebenarnya sangat dalam. Meskipun orang Yahudi yang belum percaya Yeshua, dia menyalakan menorah di setiap sabatnya. Sebenarnya dia sedang berhadapan sama siapa Bapak Ibu? Sebagai terang dunia. Wah ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Dan ini jarang diketahui banyak orang. Bahkan orang Yahudi sendiri yang belum percaya Yeshua. Jadi di balik menorah 7 kepala, kita sedang melihat Yeshua di sana. Dialah penyelamat kita. Amin Bapak Ibu. Di luar Yeshua mustahil manusia bisa selamat. Jadi jangan lepaskan imanmu kepada Yeshua. Siapa yang di sini yang baru percaya Yeshua, Bapak Yahweh angkat tangan. Yang baru percaya, maksudnya belum sampai 1 tahun lah. Ada? Oh semuanya sudah mantap sekali ya, sudah mendarah daging gitu ya. Percaya Bapak Yahweh Yeshua Mashiach. Tadi saya sebenarnya dikasih tahu Papi ini yang baru nih, ini yang baru, tapi mungkin malu ya ngangkat tangan. Tetapi saya sampaikan di sini Bapak Ibu supaya kita semakin cinta sama Tuhan Yeshua ya. Mau lama mau baru kita semakin dalam mengerti tentang nama Yeshua. Tentu ini sudah juga sering sekali Papi Lukas menjelaskan. Yeshua memiliki angka gematria berapa Bapak Ibu? 386. Yod 10, Shin 300, Waw 6, Ayin 70, totalnya 386. Dan ini juga yang sama dengan gematria Yeshua, Shem Elohe. Artinya apa Bapak Ibu Shem Elohe? Jadi benar-benar Yeshua itu nama Tuhan. Jangan pernah diganti nama Tuhan. Karena pasti meleset. Jadi luar biasa dalam pola Ibrani sampai dalamnya seperti ini Bapak Ibu ya. Shem Elohe. Dan selanjutnya adalah Yahweh Bemesyiah. Yahweh di dalam Masyiah atau Mesias. Jadi Yeshua itu benar-benar adalah Yahweh. Di dalam diri Mesias itu ada Yahweh. Jadi benar-benar Yeshua adalah Yahweh. Jadi jangan main-main dengan pola Ibrani. Bagi orang yang masih belum mengerti Ibrani ya kita maklumi saja. Tapi kita yang sudah ke akar Ibrani, kalau kita sudah pakai hitung-hitungan, itu tidak mungkin bisa ditipu Bapak Ibu.
Tidak mungkin kita bisa gampang goyah. Makanya saya bilang, jemaat di sini jenius luar biasa di hadapan Bapak Yahweh. Pemahamannya, wah itu udah levelnya level paling tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau untuk ngurusin debat yang masih urusan yang gak karu-karuan, itu sama saja kita menurunkan level. Ngapain Bapak Ibu ya? Kita maklumi saja. Oke, lanjut. Ingat berapa Yesua jumlah gematrianya? 300. Kalau diganti dengan nama yang lain akan meleset. Contohnya Yod He Waw Shin Ayin. Dibaca apa Bapak Ibu? Yahusa. Itu jumlahnya berapa? 391. Terus bawahnya ya ini yang sering disebutkan orang. Yahshua. Wah ini di Facebook ini banyak banget Bapak Ibu. Bahkan kita dibilang sesat menyebut nama Yeshua ya kan? Coba kita kasih sodorin berapa gematrianya Yeshua. Ini Bapak Ibu, 309. Meleset nggak dengan tadi 386? Berarti dia bukan nama Tuhan. Dia bukan Masiah. Jadi tidak perlu kita mengambil nama Yeshua ataupun Yahusa. Amin Bapak Ibu. Sekali Yeshua, selama-lamanya Yeshua. Amin. Biarin aja orang nyinyir, biarin aja orang bully kita. Emang gue? Wah itu jurus yang paling saya suka Bapak Ibu ya. Sorry ya Pi, saya ambil ininya Pi. Supaya jemaat supaya lebih ngerti lagi. Emang gue pikirin, saya dari Jakarta lahiran besar, jadi saya cocok banget dengan bahasa-bahasanya Papi. Mantep Pi, emang gue pikirin itu emang paling jos lah. Untuk menghadiri para nyinyers, bulliers di media sosial. Emang gue pikirin. Ingat, Yeshua Yahweh mengandung kehidupan. Di luar Yeshua, di luar Yahweh tidak ada kehidupan. Karena total nilai gematrianya adalah angka huruf ke-8 tentu huruf khet atau kai kehidupan. Jadi jangan sembarangan mengganti nama Tuhan. Apalagi kita sudah kembali ke akar Ibrani. Waduh, nama-nama Yunani, nama-nama Arab itu sudah goodbye Bapak Ibu. Bukan kita sok-sok Yehudi, bukan, karena kita menjaga kehidupan kekal kita di dalam nama ini Bapak Ibu. Jangan karena kontekstual, jangan karena toleransi kita ikut-ikutan gitu ya. Kita harus punya iman yang tegas. Untuk masalah iman tidak ada tepuk kanan kiri saudara katakan. Jangan kompromi. Jangan kompromi dengan nama Tuhan. Amin. Yahweh Yeshua harga mati Bapak Ibu. Ya kalau namanya salah kayak sama aja masukin pin ATM. Salah pinnya bisa masuk Bapak Ibu ngambil duit. Mau digedor-gedor bisa? Nggak iso Bapak Ibu. Jadi harus jelas pinnya yaitu Yeshua Yahweh. Ini yang baru-baru juga disingkapkan oleh Papi pada saat pengajaran Kabalah. Wah saya sangat kagum sekali sama Papi juga. Jadi ternyata bukan hanya Yahweh Yeshua saja yang angkanya 8 gematrianya, tetapi ada juga Ruach HaKodes. Apa itu Ruach HaKodes? Roh Kudus. Itu juga nilai gematrianya totalnya 8. Jadi luar biasa ya, Yahweh 8, Yeshua 8, Ruach HaKodes juga 8 Bapak Ibu. Apakah ini suatu kebetulan Bapak Ibu? Dalam Ibrani tidak ada istilah kebetulan Bapak Ibu. Semua sudah terpattern, semua sudah terpola. Di bawahnya Ruach Yahweh Elohim. Jadi Ruach HaKodes adalah Ruach Yahweh. Karena banyak orang di luar sana, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah ini mungkin masih secara general ya. Tapi kalau sudah masuk lebih dalam lagi Ruach Yahweh Elohim, wah itu sudah sangat jelas roh dari Bapa Yahweh sendiri sebagai Elohim. Itu juga nilai gematrianya 8 Bapak Ibu. Luar biasa. Coba Bapak Ibu renungkan deh. Dari sekian huruf dirangkai total kok jumlahnya ya sama. Yahweh 8, Yeshua 8, Ruach HaKodes 8, Ruach Yahweh Elohim 8. Luar biasa, mengandung kehidupan. Next caption. Nah sekarang saya mau coba lebih dalam lagi tentang nama Yeshua HaMashiach. Yeshua tentu kita tahu namanya,
H, ada yang tahu artinya H? Kalau bahasa Inggris itu the, gitu ya. Ma, tempat. Syiah adalah keselamatan. Jadi Yeshua HaMasyiah artinya apa Bapak Ibu? Yeshua tempat keselamatan. Itu. Di luar Yeshua tidak ada tempat keselamatan. Jadi benar-benar kita memanggil Yeshua itu dengan hormat, dengan kekudusan, karena di sanalah keselamatan kita dijamin Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu lihat tangan kanan Bapak Ibu. Lihat tangan kanan Bapak Ibu. Itu ada nama Yeshua loh. Oh ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Di tangan kanan Bapak Ibu ada nama Yeshua. Coba kita buka ya. Nah ini dia. Jempolnya Bapak Ibu itu huruf Yod. Jempolnya huruf Yod. Telunjuk jari tengah, jari manis, huruf Shin. Kelingking Bapak Ibu huruf Waw. Dan telapak tangan Bapak Ibu huruf Ayin. Jadi di tangan telapak manusia ada nama. Ini suatu penyingkapan yang luar biasa di akhir zaman ini. Jadi Bapak Yahweh kasih tanda tangan di setiap tangan manusia. Bahwa di setiap tangan manusia ada nama Yeshua Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan nama Yeshua. Benar-benar keselamatan, benar-benar Tuhan yang harus kita sembah. Sekarang saya masuk ayat yang lebih dalam lagi di suatu nubuatan di dalam kitab Yesaya 52 ayat 10. Mas Brisko bisa bantu saya baca? Yesaya 52 ayat yang ke-10, ILT 3 silahkan dibaca. Maksudnya dalam Indonesianya. Amin, terima kasih Mas Brisko. Kalau kita ngelihat dari teks Indonesia, itu biasa saja, tidak ada makna rahasianya. Tapi kalau kita ngelihat dari teks Ibrani, wow, ini sangat dalam maknanya Bapak Ibu. Saya sudah kasih garis warna merah huruf-huruf Ibraninya. Di sana dikatakan Kasaf Yahweh. Katakan dengan saya Kasaf Yahweh. Haleluya. Terus yang merah di bawah di kalimat penutupnya Et Yeshuat Elohenu. Katakan dengan saya Et Yeshuat Elohenu. Ada apa dengan arti merah-merah ini? Ada Kasaf Yahweh, terus ada Et Yeshuat Elohenu. Nah, saya mah orang gak suka berdebat Bapak Ibu. Biasanya saya kalau ini udah saya gak mau berdebat, saya langsung bukakan strong definition Bible Bapak Ibu. Apa itu strong definition? Jadi kalau di dalam kitab suci setiap huruf itu memiliki arti. Dan itu sudah kalau sudah strong artinya benar-benar mendekati teks aslinya. Jadi kalau ada orang masih debat kita pakai jurus emang gue pikirin. Jadi saya langsung gak usah tafsir-tafsir. Ternyata kata kasaf ini Bapak Ibu itu mengandung arti apa Bapak Ibu? Kasaf dalam H2834 Strong Definition Bible itu dikatakan kasaf itu artinya telanjang. Wow. Kasaf Yahweh artinya Yahweh jadi Tuhan yang kita sembah, dia digantung di atas kayu salib, dia benar-benar. Dan ini jarang diketahui banyak orang Bapak Ibu. Jadi luar biasa pola Ibrani ini gak pernah meleset Bapak Ibu ya. Jadi saat Yesua disalib dia benar-benar. Nah terus gimana Pak kalau saya lihat lukisan-lukisan ya kan patung-patung bahwa Yesua masih pakai kain atau penutup. Itu hanya untuk etika. Tetapi sebenarnya Yesua itu pada saat dia disalibkan dia benar-benar telanjang. Itulah Tuhan yang kita sembah loh Bapak Ibu. Dia sang pencipta langit dan bumi yang tanpa batas. Dia mau merendahkan dirinya. Untuk siapa?
dan dia benar-benar telanjang Bapak Ibu. Benar-benar dipermalukan. Bisa nggak Yesua tinggal kedip mata saja sama malaikat Mikael? Ting ting, habisin tuh semua. Bisa? Jadi malaikat Mikael tuh lagi nunggu instruksi dari Yesua nih. Kurang ajar banget nih, Tuhan pencipta langit dan bumi ditelanjangin begini. Ayo Yesua, kedipin matanya. Tinggal kasih kode aja, tak habisin ini semua nih, yang jenggotnya panjang-panjang ya kan? Pahala ari tentara-tentara. Tapi apa yang dilakukan Yesua? Yesua memiliki kata-kata ucapan yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka karena Bapa Yahweh di dalam Yesua harus menggenapi ayat ini Bapak Ibu. Amin. Dia benar-benar telanjang, naked, full. Tidak ada sehelai benang pun di tubuh Yesua. Jadi yang sudah percaya Yesua, semakin cintalah sama Mesiasmu. Dia sampai telanjang untuk kamu, untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kita kalau beriman sama Tuhan tuh benar-benar harus memahami Mesias kita ini sampai sebegitunya luar biasa sama kita. Haleluya. Oke, kita lanjut. Dan ayat yang terakhir dikatakan et Yeshuat Elohenu, itu mengandung juga rahasia Bapak Ibu. Et kita tentu tahu alef dan tau. Terus ada kata Yesua di sana. Terus ada tau lagi. Terus yang terakhir Elohenu. Artinya apa Bapak Ibu kalau dirangkai arti ini? Yang awal dan yang akhir adalah Yesua, yang disalib adalah Elohim. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi di dalam teks Yesaya 52 ayat 10 sudah menceritakan Yesua yang mati disalib, dia benar-benar Elohim kita. Tapi kalau kita ngelihat teks Jawa, teks Indonesia, teks Yunani, nggak akan iso ketemu makna ini Bapak Ibu. Jadi luar biasanya pola Ibrani itu sampai sedalam ini Bapak Ibu. Sampai ngerti Yahweh telanjang, sampai mengerti yang disalib adalah Yesua Tuhan kita, dialah Alef dan Tau. Jadi luar biasa pola Ibrani ya. Nah ini masih etika kesopanan Bapak Ibu ya. Celananya masih ada, mohon maaf, kainnya masih ada, tetapi sebenarnya dia benar-benar telanjang bulat. Yang kedua, kenapa kita sembah Yesua? Karena dia benar-benar Tuhan yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada saat Bapak Ibu sedang menghadapi permasalahan seberat apapun, datanglah kepada Tuhan Yesua. Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Benar-benar Tuhan yang menyayangi Bapak Ibu. Dia saja rela mati dan telanjang untuk Bapak Ibu, pasti dia akan tolong Bapak Ibu. Datanglah kepadaku yang lemah dan letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi luar biasa. Selanjutnya, Yesua menjadi contoh teladan dalam menjalankan Torah. Nah ini juga sering orang gagal paham bahwa Torah sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa, sudah expired. Sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Buat apa Torah? Kalau saya sih simple Bapak Ibu. Ya sudah, kalau kamu tidak melakukan Torah, ya nggak apa-apa. Tapi kita lihat ayatnya, yuk Matius 5 ayat 17, coba kita lihat. Ayat ini akan kena bagi orang yang anti Torah. Saya akan bacakan saja, demikian bunyinya. Yesua menggenapi Torah. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Perhatikan ayat 19. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Syamayim.
Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan Syamai. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Percaya Bapak Yahweh Yeshua Mashiach bisa selamat? Bisa. Tapi masalah Torah ada porsinya masing-masing di dalam kerajaan Syamayim. Beda dong ya Bapak Ibu ya. Orang yang percaya Bapak Yahweh Yeshua Mashiach melakukan Torah, tempatnya VVIP Bapak Ibu. Tapi percaya Bapak Yahweh Yeshua yang tidak mau melakukan Torah, masih makan tempura, masih makan ebi, masih makan yang lain-lain yang di Bali itu diguling-guling Bapak Ibu ya. Itu tempatnya beda Bapak Ibu sama orang yang sudah percaya Bapak Yahweh melakukan Torah. Yang ngomong siapa? Yeshua. Mereka dapatnya di emperan Bapak Ibu. Emperan tahu what is the meaning of emperan? Tempat yang cilik gitu Bapak Ibu ya. Bedeng. Apa lagi ke Pak bedeng? Bedeng ya tempat yang kecil ya. Tapi Bapak Ibu yang mau melakukan Torah dijamin tempatnya dalam kerajaan Syamayim, tempat yang besar Bapak Ibu. Artinya bisa sehidangan semeja dengan Bapak Yahweh di dalam ruang Maha Kudus. Jadi surga itu ada tingkat-tingkatannya. Orang kita ke bank aja ada kok bedanya antara nasabah biasa, reguler sama nasabah prioritas. Artinya orang yang lebih pasti dapat sesuatu yang lebih. Dan inilah yang dijanjikan Yeshua. Jadi nggak usah ngotot sama orang yang masih anti Torah. Kita maklumi saja, ya wis tempatmu neng bedeng. Selesai ya Bapak Ibu ya. Saya mau dapat tempat yang VV. Tepuk kanan kiri saudara katakan, tempatmu VVIP. Dalam kerajaan Syamayim. Lakukan Torah, amin. Tapi kalau nggak lakukan Torah, tempatmu di bedeng, emperan, Syamayim. Yang ngomong bukan saya, ini firman Tuhan yang menjaminnya. Haleluya. Saya mah bahas firman Tuhan gak usah yang rumit-rumit Bapak Ibu ya. Yang bisa dimengerti dengan mudah supaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Amin. Tapi nyarinya mumet Bapak Ibu ya. Untuk bisa nemukan ini aja mumet. Apalagi Papi Lukas, wah itu dalamnya luar biasa. Itu perlu meditasi 7 hari 7 malam ya Pi ya. Kalau mau cari materi itu gak bisa diganggu Papi, saya sudah hafal banget. Pokoknya kalau WA nggak dibales pasti lagi meditasi. Ngono wae wis. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Saya masih ada waktu? Dikasih kode-kode ya. Wah, saya pikir 5 menit ternyata udah lewat. Berarti lolos. Yeshua hikmat dan kasihnya sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita Bapak Ibu ya. Di bumi dia dijebak oleh ahli Torah dan ahli Torah dan orang-orang Farisi Seduki. Ya kita tahu kisahnya, maju kena, mundur kena. Tapi Yeshua tuh luar biasa, santai aja dia nulis sesuatu di tanah. Nah itu Papi udah jelasin, ya kan nulis apa. Terus Yeshua cuman bilang, adakah orang yang menghukum kamu? Enggak ada, ya sudah aku tidak menghukum kamu. Itulah kasihnya Yeshua. Tapi bukan berarti dengan seperti itu kita bisa bebas melakukan dosa. Itu sama saja mempermainkan Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah tidak peduli latar belakangmu. Kalau datang kepada Yeshua pasti diampuni. Pasti Bapak Ibu. Yeshua itu selalu bilang masa depanmu itu ada dalam genggaman tangan Bapak Yahweh. Lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Fokus kepada masa depan dan jangan kotori masa depanmu. Masa depanmu ada di dalam genggaman tangan Bapak Yahweh. Jadi lupakan yang lalu, tatap masa depan bersama Yeshua. Wah ini luar biasa, Tuhan yang kita sembah ini sangat luar biasa. Yang kelima, melalui Yeshua kita bisa langsung akses ke Syamayim. Jadi kalau yang mau masuk Syamayim harus melalui Yeshua. Ada yang tahu tirai bait suci terbelahnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Tahu alasannya kenapa? Papi Lukas sudah ngasih penjelasannya. Ayo saya mau uji coba nih sama jemaat nih. Kenapa dari atas ke bawah? Kenapa tidak dari bawah ke atas sobeknya? Ini dalam pola Ibrani juga semua punya makna. Ada yang tahu? Kenapa sobeknya dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas? Ya kalau dari bawah ke atas
nanti bisa dibilang itu ulahnya dari manusia. Tapi kalau dari atas ke bawah berarti tangan Bapa Yahweh sendiri yang menyobeknya Bapak Ibu. Artinya orang untuk bisa menghadap Bapa Yahweh tidak harus lagi melalui imam besar. Tetapi melalui Yeshua HaMasyiah kita bisa bertemu langsung dengan Bapa Yahweh. Itulah keajaibannya Tuhan yang kita sembah melalui darah Yeshua HaMasyiah. Makanya lagu Hak Tikvah dalam bahasa lagu kebangsaan Israel itu mereka merindukan apa Bapak Ibu? Selama berapa tahun? 2000 tahun. Mereka menantikan ini bait suci kok nggak nongol-nongol. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yeshua. Ngapain kamu lagi pakai kurban-kurban dan lain sebagainya? Karena semua sudah digenapi oleh Yeshua. Dan dia bakar menorah setiap Sabat juga sedang melihat Yeshua. Jadi semua itu sudah done, accomplished, sempurna. Enggak perlu lagi sembelih. Sembelih boleh kalau buat makan-makan ya kan. Tapi kalau untuk kurban pengampunan dosa enggak ada Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini yang juga setan ini sekarang kan lagi gencar di mana-mana Bapak Ibu. Dia adalah setan ompong Bapak Ibu ya. Karena Yeshua telah mengalahkan setan. Setan itu takut loh sama Yeshua. Bahkan dia minta ampun, jangan siksa aku, don't torture me dalam bahasa teks the scripture. Benar-benar setan itu sangat takut dengan nama Yeshua. Makanya setan sebisa mungkin menghilangkan nama Yahweh, nama Yeshua di atas muka bumi ini. Karena setan itu sangat takut dengan nama Yeshua. Lanjut. Yeshua menyediakan tempat buat kita di Syamayim. Amin. Ini janji yang luar biasa. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya Tuhan Yeshua HaMasyiah yang menjanjikan tempat di Syamayim. Agama boleh banyak, tetapi dia satu-satunya pribadi yang menjanjikan Syamayim untuk kita semuanya. Ada orang yang menjanjikan surga secara langsung, aku menyediakan tempat bagimu, nih. Karena rumah Bapakku di sini banyak tempat tinggal, hanya Tuhan Yeshua. Nabi sehebat apapun, tidak ada yang pernah berani mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu di Syamayim. Wah, ini luar biasa. Jadi jangan tinggalkan imanmu sama Tuhan Yeshua HaMasyiah. Sekali Yeshua, tetap Yeshua. Sekali Bapa Yahweh, tetap Bapa Yahweh. Amin. Karena setan ini lagi nyari kesempatan untuk kita untuk menolak Yeshua. Dengan berbagai macam putar-puternya Bapak Ibu. Enggak bisa di sini dicegat di sini, enggak bisa di sini cegat sini. Setan itu banyak sekali trik-triknya Bapak Ibu. Enggak melakukan Torah, nanti tak cegat di depan. Misalnya tentang Yahweh itu bukan Yeshua. Kalau kita sudah lolos ini nanti ada lagi. Enggak usah pakai atribut lah misalnya seperti itu. Macam-macam Bapak Ibu ya. Ada di channel YouTube katanya tahun depan saya akan melahirkan Immanuel. Ada yang tahu? Siapa itu? Ya saya nggak usah sebut ya, inisial aja F. Ya, udah wis. Iya kan? Tahun depan saya melahirkan Immanuel, itu penghujatan yang luar biasa loh. Kalau ada malaikat lewat bisa dikeprek langsung KO Bapak Ibu. Yeshua itu cukup lahir sekali untuk selama-lamanya dia mati dan bangkit bagi kita. Dan parahnya banyak orang yang percaya Bapak Ibu. Saya kadang bingung, kitab sucinya dikemanain? Dia selama ini belajar apa? Orang kok percaya dia akan melahirkan Immanuel tahun depan katanya. Melahirkan Mesias. Ya saya cuma bilang benar sih lahir, tetapi anti HaMasyiah yang lahir. Nah itu sangat mengerikan ya. Oke lanjut. Ini dia, Yeshua mati dan bangkit dari kematian. Tuhan yang kita sembah, dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nabi semuanya mati, ada kuburannya Bapak Ibu, ada nisannya. Tapi Yeshua kosong makamnya. Yang pernah ke Israel pasti tahu kan makam Yeshua kosong dan auranya itu juga luar biasa loh Bapak Ibu. Terus saya kadang nangis kalau sudah masuk aja tuh air mata pasti bercucuran ya. Dia satu-satunya Tuhan yang kita sembah mati dan bangkit mengalahkan maut. Jadi apalagi yang kita takutkan?
Yesua mati dan bangkit. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia bahkan telanjang untuk kita. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun kepada Yesua. Pesan Tuhan hari ini, tetap setialah karena waktunya tidak lama lagi. Target kita sampai rapture Bapak Ibu. Tuhan ini sedang menseleksi dengan ketat mana umat pilihan yang siap diangkat oleh Tuhan. Dulu kita belajar firman Tuhan, Bapak Yahweh akan memisahkan kambing sama sekarang mah udah gak kambing domba Bapak Ibu. Domba sama domba diseleksi loh hari ini. Mana yang sudah pakai tanda, mana yang enggak, diseleksi. Jadi dombanya ini bukan domba sembarang domba. Sekarang diseleksi lagi, domba putih sama domba benteng-benteng. Domba coreng-coreng, artinya apa? Kalau domba putih, dia artinya domba yang tulus, melakukan firman Tuhan, tunduk sama Bapak Yahweh. Tapi yang coreng-coreng masih kompromi sama dunia. Nah, jadi hati-hati loh. Sekarang akhir zaman bukan kambing domba mah gampang. Sekarang domba sama domba. Mana yang putih, mana yang coreng-coreng. Biarlah kita semua menjadi domba yang putih di hadapan Bapak Yahweh. Jangan domba yang coreng-coreng. Gak apa-apa, yang penting nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Wes pakai wae. Tanda 6-nya telu, ya kan? Ngerti maksudnya 6-nya telu? Nanti kalau saya ngomong ini bisa di take down, bahaya ini. Makanya saya kemarin sama Papi ngobrolnya gimana nih Pi, harus banyak hati-hati. Iya. Papi lagi live bisa-bisa di take down tengah perjalanan katanya. Berarti memang luar biasa nih mereka nih. 6-nya telu ini. 6-nya telu ini wah luar biasa loh. Jadi jangan pakai tanda apapun resikonya. Amin. Sedikit saja lagi, bisa minta waktunya sebentar ya Bi. Saya kalau ngomong jadi keterusan ya Pak. Oke, haleluya. Ada yang sudah tahu umur Yesua pada saat dia wafat? 33. Detailnya ada yang tahu? Berapa bulan dan berapa jam? Kalau yang benar nanti ditraktir Papi makan di Pastori. Ayo kita akan masuk, kita akan bahas angka-angka sedikit tentang umur Yesua. Jadi kita nih sekarang mencintai Yesua sampai tahu umur-umurnya Bapak Ibu. Sampai tahu tahunnya, bulannya, sampai jamnya Bapak Ibu. Dalam pola Ibrani, yuk kita lihat ya. Kadang banyak orang seperti ini nih, ngapain sih bahas umur, nggak penting. Ngopo bahas umur kayak nggak ada kerjaan aja, ya kan? Dari pengalaman saya berdiskusi dengan orang Kristen dan pendeta ditanya hal ini, belum pernah dengar satupun yang menjawab dengan benar berapa umurnya Yesua secara detail. Tetapi mereka jawabannya tanda kutip rohani yang sering mereka ucapkan. Ngomongnya bagaimana? Udahlah, nggak usah meributkan hal-hal yang tidak penting. Yang penting sekarang kita beribadah yang rajin, mengasihi sesama, berbuat baik, saya rasa itu sudah cukup. Jawaban yang rohani, padahal nggak ngerti umurnya piro, ya kan? Sampai detail tahun, bulan, dan jam. Nah ini kebanyakan orang-orang di luar sana tuh kalau bahas hal-hal seperti ini pasti melipir. Apa itu melipir? Ngeles. Nama Bapa siapa? Yahweh atau Yahweh itu setan atau Tuhan? Pasti jawabnya Tuhan. Lah kenapa nggak dipanggil nama Yahweh? Wah itu dari pagi sampai pagi lagi, alasannya banyak Bapak Ibu ya. Sejuta alasan. Kenapa nggak memanggil nama Yahweh? Padahal sudah jelas pendeta-pendeta tahu nama Yahweh. Pendeta top itu sudah memanggil nama Yahweh loh sekarang Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak berani memanggil nama Yahweh? Takut ditinggal jemaat, apalagi? Terus apalagi? Nggak iso dolan-dolan, ya kan? Nggak iso beli Ferrari, nggak bisa beli Versace. Cincinnya sampai wah, ya kan? Pokoknya alasannya akeh Bapak Ibu ya. Padahal udah jelas Yahweh itu nama Tuhan. Jadi saya angkat topi buat Papi Lukas, Gembala Sinode yang nyalinya luar biasa. Dukung terus Papi Lukas Bapak Ibu.
Jadi ini mentalnya mental petarung Papi Lukas. Kalau sudah masalah iman nggak ada tedeng aling Bapak Ibu. Ribut sisan katanya kata Papi, itu sering saya dengar ya. Kalau udah masalah iman itu nggak ada kompromi dan nyalinya itu teruji Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur gembala di tempat ini memiliki mental yang luar biasa. Sayangi gembala Bapak Ibu, doakan terus, dukung, karena jarang ada gembala seperti ini di Indonesia Bapak Ibu. Jadi cintai gembala di tempat ini. Saya bukan menjilat ya Pi, tapi saya memang kagum, hormat Pi. Haleluya. Saya benar-benar terimpartasi keberaniannya Papi Lukas. Karena keberanian Papi Lukas, saya pada saat pandemi melakukan ibadah karena saya ulang tahun Kehilat yang ketiga. Kehilat kami berdiri tanggal 7 bulan 7 2018. 77 artinya angka sempurna, angka kemuliaan. Saya melakukan ulang tahun di hotel Bapak Ibu. Tiba-tiba ada yang melaporkan kami sampai ke Polda. Karena kita merayakan ibadah pada saat tanda kutip pandemi. Tapi saya hanya berserah kepada Bapak Yahweh, kata Papi Lukas, nggak usah takut ya kan. Selagi kamu berada dalam kebenaran, pasti Bapak Yahweh bela. Wah itu saya seperti kesetrum Bapak Ibu. Ya sudah kita lakukan. Dan ternyata sampai sekarang ya nggak ada apa-apanya juga. Setan itu macan ompong Bapak Ibu. Cuman ngaum-ngaum tapi giginya. Nah kita jangan takut sama setan. Setan itu benar-benar ompong. Nggak ada kuasanya sama sekali kalau kita berdiri dalam kebenaran. Oke, kita lanjut. Oh ya, sampai mana tadi? Saya sampai lupa Bapak Ibu ya. Umur Yesua ya. Pertanyaannya, benar nggak umur Yesua itu nggak penting? Tuhan sendiri menyuruh kita mempelajari tentang bilangannya setan. 6-nya telu ya kan? Disuruh loh kita. Betul, supaya kita tahu, oh setan tandanya sekian. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau Tuhan. Maksud Tuhan kita diminta supaya kita berhikmat dengan mempelajari segala sesuatu. Angka setan aja kita suruh pelajari, apalagi angkanya Tuhan. Kita harus belajar untuk cari tahu. Semoga ini belum pernah dibawakan oleh Papi. Sudah belum Bapak Ibu? Untuk umur Yesua? Belum ya? Ya, saya akhirnya. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Supaya kita dengan mengerti betul segala sesuatu tentang Yesua, maka tidak ada celah bagi kekafiran untuk menyusup masuk dan menggantikan kebenaran. Jadi kita kalau sudah melihat Yesua secara utuh, itu tidak ada celah kekafiran masuk dalamnya Bapak Ibu. Sampai kita tahu umur Yesua sampai jam-jamnya. Ada apa di balik umur Yesua? Memang di sini pernah disampaikan umur Yesua itu 33 tahun 6 bulan ya. 33,5 tahun. Tapi ternyata ini dia. Masih ada satu lagi yang kadang orang lupa. Penghitungan waktu yang akan menunjukkan tentang akurasi, ketepatan tentang umur Yesua ketika dia wafat. Jadi sampai jam-jamnya Bapak Ibu ya. Yaitu tentang jam-jam terakhir ketika Yesua ada di dunia. Dengan kata lain, berapa jam waktu yang dihabiskan Yesua di dunia ini di hari terakhirnya dia hidup. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih harus mempelajari sampai sedetail ini? Saya akan jawab Bapak Ibu, ini dia jawabannya. Karena melalui umur waktu kehidupan Yesua yang akurat, dilihat dari berapa tahun, berapa bulan, berapa jam Yesua hidup di dunia ini, di dalamnya tersimpan nubuatan tentang penderitaannya. Wow, dari umur Yesua kita bisa tahu nubuatan tentang penderitaan Yesua. Kita akan masuk lebih dalam. Tapi ini harus dipakai kacamata Ibrani, nggak iso pakai kacamata Goyim, non Israel, nggak akan connect Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada yang jawab juga umur Yesua 33 tahun 6 bulan. Data-datanya Bapak Ibu bisa baca di rumah di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 23 tentang kelahiran, tentang kematian Yesua. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam. 33 tahun itu berasal dari mana? 30 tahun adalah umur ketika Yesua
memulai kembali pelayanannya dan dibaptis. Mas Brisco bisa bantu saya baca di dalam Lukas 3 ayat 23. Ini cepat saja, ya. Ya. Ya, jadi Yesua mulai pelayanan pada saat umur 30. Nah, kita sekarang pegang dulu angka 30 ya. Selanjutnya, 3 tahun itu lama pelayanannya Yesua di muka bumi ini. Ada ayatnya Pak? Ada dong. Baca lagi Mas Brisco, Lukas 13 ayat yang ke-7. Ya, jadi Yesua selama umur pelayanannya berapa tahun? 3 tahun. Jadi kita sudah angkanya 30 sama 3. Nah terus 6 bulannya dihitung dari mana? Nah ini dia. 6 bulan itu lama pelayanan Yesua, yaitu periode waktu ulang tahunnya yang terakhir. Ulang tahunnya terakhir, ulang tahun Yesua kapan? Sukot tanggal berapa? 15 Tisri. 15 Tisri di dalam Gregorian jatuhnya bulan apa? September atau Oktober. Coba kita pegang September dulu ya. Matinya Yesua pada saat apa Bapak Ibu? Hari raya apa? Pesah. Pesah jatuhnya tanggal 14 bulan. Jatuhnya di Gregorian bulan apa? Maret atau April. Coba dihitung mundur dari Maret turun sampai Oktober atau September. Berapa bulan? Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober. 6 bulan. Jadi kita sudah tahu nih angka 30, 3 sama 6. Gampang hitungnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dihitung jadi Desember ya nggak akan connect ya kan. Karena Yesua harus pakai pola Ibrani. Tuhan yang kita sembah nggak mungkin lahir di bulan Desember. Ada yang tahu alasannya kenapa? Iya, domba-domba bisa jadi es krim semua Bapak Ibu. Kalau dia di bulan Desember menggembalakan domba di musim salju, jadi es krim. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana lagi high season. Makanya Miriam dan Yosef tidak mendapatkan tempat penginapan. Ada yang tahu kenapa high season? Karena di dalam Torah ada ayatnya, 3 kali dalam setahun kamu harus kelihatan di hadapan Yahweh. Ada perayaan Pesah, Shavuot, dan Jadi kita tahu Bapak Ibu kenapa penuh hotel kayak di Bali itu high season. Makanya dapatnya bukan di hotel tetapi Migdal Eder atau tempat penggembalaan domba. Jadi kita sekarang ngerti Bapak Ibu, kalau dalam teks Ibrani itu sekarang kita memahami kitab suci dengan mudah. High season, nggak dapat tempat, orang pada mudik semua. Nggak mungkin juga musim salju di Israel di bulan Desember. Kain lampin itu juga adanya pada saat perayaan Sukot untuk sebagai bahan bakar suluh atau obor. Wah itu sudah datanya lengkap Bapak Ibu kalau kembali ke teks Ibrani. Oke kita lanjut, tapi saya nggak akan bahas hari lahirnya Yesua. Tentu sudah dibahas oleh Papi Lukas. Nah pertanyaan selanjutnya, ini yang paling krusial Bapak Ibu. 21 jam. Itu dapatnya dari mana 21 jam? Nah ini dia. Ingat pola Israel. Hari dimulai jam berapa Bapak Ibu? Jam 6, bukan jam 12. Ada yang tahu kenapa? Sekarang kita dibikin jam 12 malam. Ini ada intervensi dari setan. Kamu hari berganti hari tetap dalam kegelapan. Makanya dimulai jam 12. Tapi kalau dalam pola Ibrani ada terang, ada gelap, perpindahan waktu. Meskipun mungkin sebelumnya kamu gelap, tapi dengan pergantian waktu masih ada harapan kamu hidup dalam terang. Jadi sampai waktu pun setan tuh intervensi loh Bapak Ibu. Oke kita hitung ya Bapak Ibu ya. Yesua mati jam berapa? 3 sore, betul? Sekarang kita hitung, tutup hari itu jam 6 sore. Jadi kalau dari pagi sampai sore, dari pagi sampai pagi kan 24 jam.
Coba dikurangin sampai sore. Dari 24 sampai ke jam 3 sore. Kita mulai aja deh biar nggak bingung ya. Dari jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi berapa jam? 12 jam. Tambah lagi sampai jam 12 siang, 12 tambah 6, 18. 18 sampai ke jam 3 sore. Nah, jadi jam 3 sore totalnya berapa jam? 21 jam. Jadi totalnya umur Yesua di muka bumi ini 33, 6 bulan, 21 jam. Ada apa di balik angka-angka ini? Kita akan masuk. Ini adalah umur Yesua di bumi. Ada nubuatan di balik umur Yesua selama 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Ini ada message from Abba Yahweh. Di balik umur Yesua sampai jam-jamnya kita tahu. Tapi harus dalam pola Ibrani. Kita biar tahu, gematria, balik-balik lagi, gematria. Gematria adalah penghitungan angka. Setiap huruf memiliki angka, memiliki makna tertentu satu sama lain. Oke, saya tidak akan bahas di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Harus dibongkar satu-satu ya. 33, 30 sama 3, 6 sendiri Bapak Ibu, karena di Ibrani itu bilangannya sendiri. 21 berarti 20 sama 11, berarti 10 sama 1, contohnya seperti itu. Sekarang kita hitung, 30 tambah 3 berapa? Tambah 6? Tambah 20? Tambah 1? Nah, jadi ada rangkaian 30, 3, 6, 20, 1, total berapa? 60. Nah, sekarang kita lihat dalam pola gematria. Angka 30 Bapak Ibu, dibaca hurufnya adalah huruf lamet. Lamet, angkanya 30. Huruf ketiga, alef, bet, gimel, itu huruf ketiga dalam huruf Ibrani. Lanjut lagi. Yang keenam, wow. 20, kaf. 1, tentunya pada tahu, kita semua alef. Dan 60, nah ini dia. Samek. Apa arti masing-masing dari huruf ini? Ada lamet, ada gimel, ada waw, ada kaf, ada alef, ada samek. Nah, ini dia. 30. Piktografnya itu apa Bapak Ibu? Tongkat, tiang atau kayu. Kita pegang dulu nih ya. Tongkat, tiang atau kayu. 30 kita sudah ketemu rahasianya. Yang ketiga, gimel, tentu kaki. Ya, kaki ya, bisa juga kaki. 20. Open palm atau telapak tangan. 6 dulu ya. Wow, itu paku. Nail. 20 kaf apa? Open palm. Tangan yang terbuka. Di balik tangan ada nama siapa tadi? Yesua. Oke, lanjut lagi. 1, kepala. Terakhir 60 itu samek. Samek itu apa? Duri. Nah, kalau arti masing-masing huruf ini disusun dalam pola Ibrani, umur Yesua 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Ada angka 60 di sana totalnya. Ada apa di balik nubuatan ini Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di tiang kayu, kaki dan telapak tangan Yesua dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Sampai sedalam itu Bapak Ibu. Umur Yesua sampai jam-jamnya tidak pernah meleset Bapak Ibu. Itulah keindahan pola Ibrani. Di tiang kayu luar biasa. Kaki dan telapak tangan Yesua dipaku
kepalanya dimahkotai duri. Apakah ini suatu kebetulan? Dalam pola Ibrani tidak ada yang kebetulan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya harap kita semakin cinta Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sampai umur-umurnya kita semakin tahu siapa Mesias yang kita sembah. Tidak akan pernah meleset Bapak Ibu ya. Syarat untuk rapture ini Bapak Ibu, beriman kepada Bapa Yahweh yang Echad, yaitu Bapa Yahweh, penebusan keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach, percaya penyertaan Ruach HaKodes yang adalah roh dari Bapa Yahweh sendiri, kembali kepada pengajaran Torah dan Besorah, yang terakhir juga tidak memakai tanda 6-nya telu. Amin. Pasti rapture Bapak Ibu. Pasti rapture. Kalau yang masih gado-gado, ya sudah, makan gado-gado tertinggal di bumi. Tidak akan rapture. Ya ini tentu sudah tahu. Torah berapa Ibraninya? 611. Ditambah 2 hukum utama apa saja Bapak Ibu? Ve'afta et Yahweh Eloheka ve'kol levavka uve'kol nafsheka uve'kol meodecha. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan setengah hatimu, seperempat hatimu, ya segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ve'afta lereaka kamocha. Kasihilah samamu manusia seperti, amin. Besorah atau kabar sukacita atau Injil, gematrianya berapa? 513. Ada selisih berapa? 100. Ada apa dengan angka 100? Tentunya Papi Lukas sudah mengajarkan, tidak perlu saya bahas di sini, tapi nggak apa-apa, bahwa angka 100 itu mewakili Yeshua HaMashiach. Amin. Ada 100 poin dalam Torah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang hanya bisa dilakukan oleh binatang. Dan itulah yang dilakukan Yeshua HaMashiach sebagai dombanya Bapa Yahweh. Jadi sempurna Bapak Ibu. Bersama Bapa Yahweh tidak akan pernah meleset. Bersama Bapa Yahweh pola Ibrani tidak akan pernah meleset. Kof juga artinya going down atau turun, mempresentasikan datangnya Yahweh dalam wujud manusia. Sampai telanjang untuk kita loh Bapak Ibu. Jadi cintai Tuhan kita segenap hati kita, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Saya salut dengan jemaat di tempat ini, jam 5 pagi sudah pada datang Bapak Ibu. Kalau di Bali saya bergumul Bapak Ibu ya, datang sore aja masih telat-telat. Nah, ini saya harus benar-benar membawa spirit ini kepada KPI Aleftau Bali. Saya kagum, saya hormat kepada seluruh jemaat, tetap semangat, amin. Sampai Yesua datang menjemput kita. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh, untuk daftar Elohim yang telah kau bagikan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, menjadi kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menjadi penjala manusia di akhir zaman ini ya Bapa. Iman kami tetap kuat sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput kami di awan-awan yang permai. Iman kami tetap kuat dan tidak tergoyahkan oleh pengajaran apapun di luar pola Ibrani. Terima kasih Bapa Yahweh untuk daftar Elohim. Ampuni jika ada kekurangan kesalahan dalam pemberitaan-Mu ini Bapa. Oleh darah Yeshua HaMashiach yang menyempurnakan segala sesuatunya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Aba Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodes. Memberkati KPI Aleftau Magelang menjadi jemaat yang jenius, diberkati oleh Bapa Yahweh. Imannya tidak tergoyahkan oleh apapun, semakin setia, semakin semangat menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami juga nanti mungkin akan berpisah, tetapi kami jauh di mata, kami dekat di hati ya Bapa. Kami saling mendoakan, saling mendukung, saling melengkapi satu sama lainnya. Memberkati Papi Lukas sebagai gembala sinode, diberikan karunia hikmat yang luar biasa, pewahyuan-pewahyuan yang dari Syamayim Engkau singkapkan di akhir zaman ini ya Bapa. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberkati istri, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Bapa Yahweh, sehingga pelayanannya
baik online maupun offline, diberkati oleh Bapa Yahweh, menuai jiwa-jiwa sampai kepada ujung-ujung bumi, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Masiah yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Adonai Yesus Masiah yang diberkati, sama-sama kita katakan haleluya, puji Bapa Yahweh. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kami mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang bertemakan Darahmu Semangat Bagi Mereka. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ada pengumuman tambahan ya? Oke, ini pengumuman tambahan saudara-saudara. Info dari Men's Club akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 22, pukul 6 sore di Kehilat. Acara ibadah dan sesi tanya jawab. Ini pengumuman yang pertama. Ada lagi? Sudah? Oke. Baik, saudara-saudara, tidak ada pengumuman lagi, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahim teka shekar ala peka wa esterotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasiah beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. With
Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan.
Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.